Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar praktikum geologi teknik akan melakukan tinjauan literatur yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng menggunakan metode slope mass rating dan metode stereografis pada pit Darenai PT Dwinat Nusa Sejahtera, Sumatera Copper and Gold, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Yusuf Iqbal, NIM 1012191, Kelvin Amuri Hulu berakhiran NIM 110, Kezia Arta Rifda Filia akhiran NIM 123, Marta Ayu Cahyaning Tias akhiran NIM 076, Natasha Herlin akhiran NIM 020, dan Andika Nagawilis akhiran NIM 013. Berikut adalah presentasi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut merupakan ulasan pendahuluan. PT Dwinat Nusa Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang berjalan pada bidang tambang emas di Indonesia. Kestabilan lereng merupakan salah satu hal yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan. Lereng terbagi menjadi dua jenis, yaitu lereng alamiah dan lereng buatan. Lereng alamiah di sini memiliki arti yaitu lereng yang terbentuk akibat adanya peristiwa geologis seperti lereng bukit, sungai, dan juga tebing. Lalu, untuk lereng buatan merupakan lereng yang terbentuk akibat adanya kegiatan galian dan timbunan yang dilakukan oleh manusia. Faktor kestabilan lereng merupakan hal yang paling penting untuk diamati, di mana hal ini berguna untuk mengurangi resiko adanya longsor. Longsor yang terjadi pada lereng dapat mengakibatkan adanya korban jiwa dan adanya kerusakan pada alat. Salah satu contoh peristiwa permasalahan pada kestabilan lereng adalah adanya permasalahan kestabilan lereng yang terjadi pada tambang terbuka Pit Berenai PT Dwinat Nusa Sejahtera. Permasalahan kestabilan lereng pada tambang terbuka ini disebabkan akibat adanya bidang diskontinuitas, yaitu rekahan. Metode stereografis, klasifikasi seperti RMR, RGD, dan SMR merupakan cara atau metode yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada tambang terbuka Pit Berenai PT Dwinat Nusa Sejahtera. Metode stereografis pada umumnya digunakan pada tahap pertama analisis kestabilan lereng. Selain itu, metode stereografis hanya bisa digunakan pada batuan yang memiliki bidang diskontinuitas. Next. Berikut merupakan tabel dari rock mass rating atau RMR, di mana tabel ini berguna untuk memberikan informasi tentang kualitas dari batuan. Dan untuk tabel berikutnya adalah analisis rock mass rating. Next. Berikut merupakan tabel dari slope mass rating atau SMR, di mana tabel ini memberikan informasi terkait kondisi dan kestabilan lereng. Longsor terbagi menjadi 4 macam berdasarkan prosesnya. Berikut merupakan macam-macam longsor. Ada longsor bidang, longsor baji, longsor busur, longsoran busur, dan juga longsoran guling. Dan berikut adalah gambarnya. Next. Baik, sekarang adalah metodologi. Pada penelitian ini dilakukan metodologi. Pada penelitian ini dilakukan metode-metode yang terstruktur, yaitu yang pertama ada studi literatur, yang dimana metode ini menggunakan studi literatur yang mempelajari referensi pustaka dengan sumber dari jurnal, buku, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Lalu kedua ada pengambilan data. Untuk pengambilan data pada penelitian ini bersumber dari perusahaannya. Ada 2 data yang diperoleh, yaitu ada data sekunder yang berisi data hidrologi, data hidrogeologi, nilai RKD batuan, jarak antar bidang diskontinuitas, kondisi bidang diskontinuitas, dan data orientasi lereng. Lalu yang kedua ada data sekunder yang berisi kondisi umum air tanah, sifat fisik dan mekanik batuan, nilai UCS atau kuat tekan batuan, serta peta topografi dan peta geologi. Lalu untuk metode yang ketiga itu adalah pengolahan dan analisis data. Untuk metode ini, pengolahan dan analisis data dilakukan secara manual menggunakan software RockScience Deep 6.0 dengan menghitung dan menganalisis menggunakan klasifikasi massa batuan RMR dan SMR.
untuk mengetahui kualitas massa batuan dan kondisi lereng pit bernerai. Dan analisis kinematik dengan menggunakan software Rock Science Deep 6.0 untuk mengetahui arah umum longsor dan jenis longsor yang kemungkinan terjadi di pit bernerai. Next. Masuk kepada hasil dan pembahasan, penentuan nilai RMR pada lokasi penelitian didasarkan oleh data parameter RMR seperti yang pertama UCS atau data kekuatan batuan dari uji unconfined compressive strain, kemudian RQD, data rock quality designation, kemudian data jarak antar bidang diskontinuitas, kemudian data kondisi bidang diskontinuitas, kemudian data kondisi air tanah. Dari data tersebut kemudian dilakukan perhitungan di tiap lokasinya. Pada lokasi pertama, perhitungan RMR, nilai UCS yang didapat adalah 7, RQD 20, jarak diskontinuitas 15, kondisi diskontinuitas 21, kondisi air tanah 10 dengan total 73. Maka diklasifikasikan sebagai kelas 2 atau baik. Pada lokasi kedua dengan nilai UCS 7, RQD 20, jarak diskontinuitas 15, kondisi diskontinuitas 21, kondisi air tanah 10 dengan total yang sama pada lokasi 1 yaitu 73 dengan klasifikasi kelas 2 yaitu baik. Dan lokasi ketiga nilai UCS 7, RQD 20, jarak diskontinuitas 20, kondisi diskontinuitas 20, kondisi air tanah 10 dengan total 77. Diklasifikasikan sebagai kelas 2 yaitu baik. Dengan demikian diketahui bahwa kondisi batuan pada ketiga lokasi penelitian dalam kondisi baik atau kelas 2 pada klasifikasi RMA. Dan selanjutnya, selain klasifikasi RMR, juga dilakukan analisis SMR atau slope mass rating, di mana dilakukan untuk mengetahui kondisi lereng di lokasi penelitian dengan pembobotan nilai antara nilai RMR, orientasi strike lereng dan strike diskontinuitas, orientasi dip diskontinuitas, orientasi dip lereng dan dip diskontinuitas, dan metode penggalian untuk membentuk lereng. Perhitungan analisis SMR sebagai berikut. Pada lokasi 1, join set 1, perhitungan SMR sama dengan 73 atau nilai RMR ditambah dalam kurung 1 dikali 0,15 dikali 0 tutup kurung ditambah 0 sama dengan 73. Join set 2, perhitungan SMR sama dengan 73 sama seperti tadi diperoleh dari nilai RMR ditambah dalam kurung 1 dikali 0,15 dikali 0 tutup kurung tambah 0 sama dengan 73. Di lokasi kedua, join set 1 sama seperti pada lokasi 1 karena nilai RMR yang diperoleh pada lokasi 2 sama seperti nilai yang diperoleh pada lokasi 1. Begitu pula juga dalam perhitungan untuk orientasi strike lereng dan strike diskontinuitas, orientasi dip diskontinuitas, dan orientasi dip lereng, kondisinya sama sehingga mendapatkan poin yang sama yaitu 1 dikali 0,15 dikali 0 sehingga pada join set 1 dan join set 2 lokasi 2 memiliki nilai yang sama seperti lokasi 1. Dan terakhir pada lokasi 3 join set 1 perhitungan SMR sama dengan 77 ditambah dalam kurung 1 dikali 1 dikali 0 tutup kurung ditambah 0 sama dengan 77 dan join set 2 perhitungan SMR sama dengan 77 ditambah dalam kurung 1 dikali 0,15 dikali 0 tutup kurung ditambah 0 sama dengan 77. Dan berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat kesimpulan untuk analisis slope mass rating.
Pada tabel di atas dapat dilihat lokasi 1 levelnya 170, nilai SMR-nya 73, klasifikasi kelasnya 2, deskripsi baik, kestabilan jenjang stabil, dan kemungkinan bentuk longsoran yang terbentuk adalah berupa blok. Begitu pula dengan lokasi 2, berbeda levelnya, namun nilai SMR-nya sama, klasifikasi kelas, deskripsi, kestabilan jenjang, dan kemungkinan bentuk longsoran juga sama. Dan lokasi ketiga, level 140, nilai SMR 77, klasifikasi kelas, deskripsi, kestabilan jenjang, dan kemungkinan bentuk longsoran juga sama dengan lokasi sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan lagi bahwa kondisi lereng pada ketiga lokasi penelitian tersebut dalam kondisi stabil dan berkemungkinan membentuk blok apabila terjadi longsor. Kemudian untuk stereograf analisisnya, dalam analisis stereografis perlu mengetahui geometri dari bidang objek seperti lereng dan sebaran formasi batuan, di mana dalam dari tersebut akan diproyeksikan nilainya pada lingkaran stereonet. Gambaran objek dapat berupa kontur yang dimana itu merupakan objek yang dituju. Kemudian dari hasil proyeksi dapat dibuat arahan strike, dip, trend, dan plunge-nya sesuai dengan keperluan studi. Namun, pada jurnal kali ini memfokuskan proyeksi stereonet dapat menentukan slope stability dan failure ataupun landslide yang terjadi pada bidang lerengnya. Dengan membuat arah strike dip masing-masing lokasi studi, di mana pada gambar terdapat 3 lokasi, yaitu lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 3. Nah, dalam jurnal menyatakan bahwa arah longsoran yang dapat terjadi pada ketiga lokasi tersebut adalah pada lokasi 1 dengan arah longsorannya itu north 232 derajat east. Lokasi kedua, arah longsorannya itu adalah north 21 derajat east. Dan lokasi ketiga itu adalah arah longsorannya north 256 derajat east. Penulis juga menyimpulkan bahwa jenis failure yang dapat terjadi dikategorikan dalam wedge failure ataupun longsor yang membaji dengan menggunakan klasifikasi Hawk dan Bright tahun 1981. Nah, dapat dilihat pada ketiga gambar sini, adanya 2 bidang diskontinuitas ataupun 2 bidang deformasi yang saling berpotongan, membentuk suatu bidang tertentu yang dimana berbentuk seperti membaji. Nah, itu adalah bidang longsoran yang dapat kemungkinan terjadi di antara lereng tersebut. Begitu juga pada lokasi kedua dan lokasi ketiga dengan bidang deformasi ataupun bidang diskontinuitasnya itu saling memotong, sehingga membentuk longsor yang membaji. Next. Kemudian untuk kesimpulan, dari literatur yang kami kaji ini, yang dimana terdiri pertama, berdasarkan pembobotan klasifikasi rock mass rating, kualitas batuan di lokasi penelitian secara umum, batuan dideskripsikan termasuk kategori batuan baik, di mana bobot untuk lokasi 1 bernilai 73, untuk lokasi 2 bernilai 73 juga, dan untuk lokasi ketiga bernilai 77. Kemudian yang kedua, kondisi lereng berdasarkan analisis klasifikasi slope mass rating dapat disimpulkan bahwa kondisi lereng pada dinding barat berada di kelas 2. Ini berarti bahwa lereng pada lokasi penelitian dalam keadaan stabil. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan analisis stereografis dengan bantuan software DIPS versi 6, kemungkinan longsor yang terjadi di lokasi penelitian adalah longsor baji sesuai dengan yang dijelaskan kawan saya Kelvin yang tadi. Karena adanya perpotongan antara bidang lemah dan menghadap ke lereng. Untuk lokasi 1 dengan prediksi arah longsoran north 232 derajat east, kemudian lokasi 2 dengan prediksi arah longsoran north 28 derajat east, dan yang terakhir untuk lokasi ketiga dengan prediksi arah longsoran north 256 derajat east berdasarkan analisis stereografis. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kesalahan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.